Siap capek, itu dasar banget, basic, harus siap menanggung lelah. Karena apa? Gak mungkin mereka yang bekerja 3 jam sama dengan mereka yang bekerja 6 jam. Jadi intinya adalah kalau kita ingin punya hasil yang luar biasa, semua harus bermula dari usaha, dari ikhtiar yang juga luar biasa. Jadi kunci pertamanya adalah siap lelah. Yang kedua, menjadikan ruhiyah sebagai motor penggerak utama. Itu prinsip saya. Ketika hari ini dirasa baik sekali, bisa jadi karena ruhiyah kita juga lagi bagus banget hari ini. Kedekatan kita dengan Allah di hari ini begitu baik, begitu dekat, sampai dengan Allah mudahkan semuanya. Yang kadang kok rasanya nggak mungkin. Pernah nggak sih ngalamin satu hari itu, kok yang dikerjain itu aja, dari sekian banyak list to do cuma selesai 1 atau 2. Tapi pernah juga di hari yang lain, list to do-nya banyak dan semua selesai, dan ada waktu tersisa. Pernah nggak? Sering ya? Jadi itulah, kalau saya bilang semua terletak pada ruhiyah kita yang menentukan output, deliverables, kuantitas yang bisa kita hasilkan di hari ini semua berawal dari ruhiyah kita di pagi hari. Kemudian kerja cepat itu wajib. Kalau misalnya ingin mengerjakan banyak hal, menjadi seorang istri, seorang ibu, tapi bisa macam-macam, semua harus dimulai dengan mulai bekerja cepat. Tapi gimana dong Mbak, saya kalau kerja nggak bisa cepat? Dilatih, coba dilatih, mulai mendisiplinkan diri, coba pakai timer. Gimana caranya kita bisa lebih disiplin. Kebiasaannya mahasiswa Indonesia, deadline tanggal 10 dikerjakan tanggal 9. Betul? Padahal ngasihnya udah lama, tapi tetap aja tidak tergerak. Dan semua potensi keluar di malam itu juga. Iya gak sih? Itu kebiasaan kita yang harus dirubah. Jadi kalau prinsip saya, supervisor saya di Inggris itu bahkan sudah tahu dengan sifat saya. Kalau yang lain berdiri, I believe if the others can do it within 6 months, you can do it within 3 months. Gitu. Karena dia tahu kinerja saya itu begitu, saya nggak pernah nunda pekerjaan. Sekalipun deadline tanggal 10, tanggal 1 sudah saya bereskan. Nah itu coba dirubah mindsetnya. Karena kerja cepat itu sesuatu yang harus dibentuk, nggak tiba-tiba instan bisa. Semua harus ada prosesnya, ada capeknya, ada malesnya. Itu pasti rasanya masih ada kayak ada penolakan dalam hati. Nanti aja nih tanggal 9 gitu. Belum mepet belum gitu. Nanti potensinya nggak keluar. Jadi cobalah kita rubah mindset karakter kita, bukan menjadi seorang yang deadlineer, tapi mulai bekerja cepat. Ketika kita sudah selesai, kita akan bisa bergerak kepada pekerjaan yang selanjutnya. Yang keempat, taat sebagai sebuah akhlak. Dimanapun kita berada, prinsipnya adalah taat kepada Allah. Apapun yang Allah titipkan pada kita. Mau Allah tiba-tiba menskenariokan, oke, nanti tahun 2012 si A akan saya tempatkan di Inggris misalnya. Oh, kalau si B akan saya tempatkan di Spanyol. Yang C kamu akan saya pindahkan agak-agak di wilayah timur Indonesia misalnya. Dimanapun kita berada, apapun amanah yang Allah titipkan pada kita, pastikan kita berjalan di atas ketaatan kepadanya. Yang kelima, teguh. Ini wajib. Kenapa maksudnya teguh? Teguh itu ketika kita ketabrak tembok, menemui kegagalan, 1, 2, 3, gak langsung bilang saya menyerah. Itu namanya butuh keteguhan. Seseorang yang mencapai kesuksesan, biasanya mereka yang sudah menganggap biasa dengan banyaknya kegagalan. Dan itu semua bermula dari sebuah kata, yaitu keteguhan. Yang keenam, pengorbanan. Wajar banget harus berkorban. Pengorbanan yang paling real mudah terlihat, mengorbankan waktu istirahat kita untuk dapat bekerja lebih banyak lagi dan berkarya. Itu bentuk pengorbanan yang paling real. Yang ketujuh, cinta sebagai semangat kerja. Cinta kepada Allah, karena dengan cinta kepada Allah kita akan mengurangi mengeluh. Kalau kita bilang kita mengerjakan segala sesuatunya karena Allah, pasti kita nggak akan banyak ngeluh. Ya Allah capek banget hari ini, sering nggak sih kayak gitu? Ya Allah capek banget hari ini. Diganti deh, Alhamdulillah ya Allah saya lelah di hari ini. Jadikan lelah saya hari ini sebagai tambahan penimbang amal saya di hari akhir nanti. Ganti mindsetnya, jangan kayak ngeluh ya, tapi Alhamdulillah. Ganti keluhan kita menjadi syukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesibukan di dunia. Yang kedelapan, ikhlas. Gantungkan ikhlas di puncak aktivitas kita. Mau dapat, mau nggak dapat, mau usahanya berhasil, usahanya gagal, itu semua adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi tetap cantumkan ikhlas sebagai puncak aktivitas kita. Dan yang terakhir hanya berharap surga sebagai balasan.
Jadi kalau dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan, maka berlomba-lombalah, maka bersegeralah, maka mulai berangkatlah dan bekerjalah. Kenapa? Karena perbedaan antara mereka yang berhasil ini bukan masalah skor IQ mana yang lebih tinggi, bukan masalah siapa yang lebih cerdas, tapi mereka yang berhasil adalah mereka yang memiliki kemauan dan kesungguhan yang luar biasa dibandingkan dengan mereka yang cepat berputus asa.